Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada hari ini saya ingin memberikan atau ingin sharing bagaimana cara kita melakukan pengecekan plagiarism. Jadi, memang kan sekarang untuk makalah, proposal, ataupun laporan, ataupun kita dalam pembuatan buku, kita harus memastikan bahwasanya kita tidak melakukan plagiat. Nah, salah satu cara melakukan plagiarism checker ini adalah menggunakan akun Turnitin. Memang, bagaimana cara kita memperoleh akun Turnitin? Kita harus mengeluarkan biaya. Jadi, kita harus membeli akunnya. Kalau di sini saya membelinya yaitu 85.000, seharga 85.000 rupiah. Nah, di sana kita bisa melakukan 60 kali pengecekan. Ada beberapa paket yang disediakan oleh pihak terkait. Jadi misalnya kalau kita hanya ingin melakukan pengecekan 9 kali limit cek atau 6 kali limit cek, itu akan berbeda harganya. Jadi kalau di sini saya membayar 85.000 dengan limit 60 kali pengecekan. Nah, setelah Ananda misalnya nanti teman-teman semuanya melakukan pembayaran, maka akun atau pihak terkait akan memberikan user dan passwordnya. Nah, kalau di sini saya sudah mendapatkan user dan passwordnya, kemudian saya di sini akan login. Nah, setelah login, saya akan masuk ke Turnitin 3. Jadi ada class name-nya diberikan. Nah, memang di sini waktu yang diberikan kita untuk melakukan pengecekan mulai dari September sampai dengan Februari. Jadi September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, ada 6 bulan. Tapi memang limitnya tetap 60 kali pengecekan. Nah, di sini terlihat ada assignment title cek 1 sampai dengan cek 20. Nah, cek 20. Untuk satu cek ini kita bisa submit dalam satu hari maksimal 3 kali submit. Jadi bisa 3 makalah kita lakukan pengecekan dalam satu hari untuk cek pertama. Jadi cek kedua nanti juga boleh 3 kali, cek ketiga 3 kali, dan seterusnya. Jadi misalnya kalau pokoknya limitnya adalah 60 kali pengecekan. Nah, kalau di sini terlihat, di sini assignment title ini memang sudah tersedia cek 1 sampai dengan cek 20. Kemudian di sini adalah tanggalnya, kapan kita mulai melakukan pengecekannya. Kemudian selama berapa hari dan kapan dia keluar atau output dari hasil plagiarism checkernya. Nah, misalnya teman-teman ingin mengecek plagiat, banyaknya plagiat dari sebuah buku, maka itu akan membutuhkan beberapa waktu, agak lama, 1-2 hari. Jadi tergantung, misalnya kalau seperti kemarin saya melakukan pengecekan buku dengan jumlah halamannya 200, itu bisa sampai 1-2 hari gitu. Kalau misalnya artikel kadang ada yang sejam, tapi memang tergantung sinyal juga. Ada juga yang lambat gitu. Jadi memang ini kalau misalnya teman-teman ingin mengecek makalah dengan halaman yang banyak, maka memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, di sini cara kita melihat similarity akan muncul di sini bagian sebelah sini. Di sini terlihat kalau misalnya untuk cek 1 similarity-nya adalah 39%. Nah, kalau misalnya di cek ke-12 ini kan belum pernah di-submit, berarti kan memang tidak muncul hasil plagiarism-nya. Nah, cara mengactionnya itu kita silahkan submit di bagian ini. Nah, kalau misalnya contohnya di halaman di cek 12 ini masih submit bacaannya, karena dia memang belum pernah submit. Tapi kalau di sini, ini kan memang saya satu hari ini belum pernah mensubmit satupun laporan dan sebagainya untuk dilakukan plagiarism checker. Jadi tetap bacaannya resubmit. Nah, contohnya nih, kita ingin mengecek plagiat dari suatu artikel, maka kita klik resubmit. Di sini kan terbaca nih bahwasanya kita hanya boleh 3 kali resubmission. You will need to wait 24 hours setelah kita melakukan 3 kali submission tadi.
Nah, kita klik OK. Kemudian kita choose from this computer. Kalau misalnya dari Dropbox boleh juga, dari Google Drive juga boleh. Kalau saya ngambil dari komputer. Nah, kemudian kita pilih mana artikel yang akan kita cek. Nah, untuk plagiarism checker di Turnitin ini pastikan bahwasanya laporan ataupun makalah dan ataupun buku itu di dalamnya tidak ada bagian daftar pustaka, karena nanti ketika daftar pustaka itu ada di dalam Word-nya, maka dia akan terbaca. Jadi dia akan terbaca plagiat, sehingga akan menaikkan similarity kita. Nah, kemudian di sini setelah kita upload, kita beri nama, misalnya 12-11 artikel. Jadi untuk what can I submit ini, kita bisa submit dalam bentuk format dokumen ataupun dalam format PDF. Kemudian kita upload. Kita pastikan dulu memang sinyal harus baik. Kemudian setelah diupload, kita confirm. Setelah kita confirm, kemudian kita pilih return to assignment list. Nah, kita membutuhkan waktu. Nah, setelah kita assignment, jadi kita sudah kembali ke sini, kita terlihat di similarity ada processing. Nah, kita tunggulah prosesnya. Jadi memang harus dicek-cek lagi, kadang sejam, 2 jam setelahnya, sampai dengan muncul nanti hasil similarity-nya. Nah, untuk melakukan ingin melihat atau view bagaimana apa-apa saja di bagian mana saja yang terlihat plagiatnya, kita bisa klik view. Ini contohnya di bagian lain, kita klik view, kemudian dia akan muncul tab baru. Nah, di sini masih loading. Nah, terlihat di sini bagian mana saja yang terbaca plagiat. Nah, di sini terbaca kan 64%. Di sini terlihat 9% dari journal.upgrace.ac.id, 5% dari repository.usd.ac.id dan sebagainya. Nah, bagaimana cara kita mendownload ini? Di sini ada tanda panah download. Nah, di sini ada current view, ada digital receipt. Di sini digital receipt ini hanya dia melaporkan berapa persennya saja. Kalau di sini kan original submit file, kita pilih yang current view. Jadi nanti ketika kita download current view, dia akan terdownload yang memang terbaca plagiatnya. Nah, sekali lagi memang diusahakan maksimal plagiat itu hanya similarity-nya hanya 20% saja. Oke, sambil menunggu download, nanti memang juga membutuhkan waktu. Di sini sudah terdownload, bisa kita klik. Oke, muncul di bagian tab baru. Oke, di sini di bagian paling bawah. Jadi kalau bagian setelah download, nanti di bagian paling bawah banyak terlihat hasil plagiatnya.